Sesuai.
Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pagi. Oke, baik. Sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf atas perubahan link ini karena cenderung mendadak ya. Tapi saya harap dengan perubahan link ini bisa mengakomodir lebih banyak peserta. Sehingga nantinya kita lebih banyak bisa berinteraksi langsung untuk memudahkan technical meeting ini. Untuk peserta saya rasa sudah cukup banyak. Saya izin untuk memulai kegiatan technical meeting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan finalis, peserta Lomba Peneliti Belia PUTH 2025 yang telah lolos dari tahap validasi. Setelah lolos dari tahap validasi, tahap selanjutnya kita akan melakukan tahap penyisihan berupa pameran poster dan juga tahap presentasi final yang nantinya akan dibahas pada technical meeting pada hari ini. Izin saya untuk mulai ya semua rekan-rekan. Untuk paparan yang saya tampilkan apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah, Bu. Sudah Sudah. terlihat. Sudah Baik, terlihat. terima kasih. Baik, Ya, terima kita kasih JJ. tanggapannya Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelumnya saya belum perkenalkan ya. Saya Inge, selaku panitia dari Lomba Peneliti Belia PUTH 2025 ini. Di sini saya akan menyampaikan untuk technical meetingnya. Yang pertama kita mulai dari lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan ini dilakukan di Politeknik Pekerjaan Umum yang di kampus 2. Jadi sebagai informasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan siswa-siswi semuanya, Politeknik Pekerjaan Umum memiliki 2 kampus, yaitu kampus 1 dan kampus 2. Nah, untuk pelaksanaan lomba kali ini kita melaksanakan di kampus 2, yang letaknya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 100, Siwalan, Kecamatan Gayam Sari. Nanti semisal rekan-rekan siswa mencari di Google Map, nanti silakan bisa diketik Politeknik Pekerjaan Umum Kampus 2 atau Politeknik Pekerjaan Umum Kampus MBH. Nanti akan muncul lokasinya di map itu di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya untuk peserta sendiri, ketika mengikuti kegiatan, nanti diharapkan dapat menggunakan seragam sekolah asal dan rapi, baik pada babak penyisihan maupun pada babak final. Seragam sekolahnya tidak harus berupa seragam putih OSIS, namun bisa juga menyesuaikan dengan hari pada sekolahnya. Misal menggunakan baju identitas sekolah itu juga diperkenankan. Dan jangan lupa juga nanti untuk menggunakan sepatu bagi peserta. Selanjutnya, untuk alur kedatangan peserta, ini merupakan peta area kampus kami di kampus 2. Jalan utamanya adalah di sebelah sini, di Jalan Soekarno-Hatta. Dan di sebelah sini ada jalan tol, namun tidak ada exit tolnya yang mengarah langsung ke kampus kami. Sehingga nanti peserta akan diarahkan tetap masuk melalui jalan utama, yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Nah, di sini nanti peserta masuk melalui gerbang utama, kemudian untuk acaranya nanti akan dilaksanakan di gedung auditorium. Ini merupakan lokasi acara untuk LKTI maupun LPB-nya. Nah, kemudian bagi yang membawa kendaraan, nanti akan diarahkan oleh petugas kami menuju lokasi parkiran yang terletak pada gedung kelas dan juga lab di area belakang sebelah sini. Nah, untuk menuju ke auditorium, nanti di sini ada jembatan penyeberangan orang atau JPO. Jadi peserta diharapkan dapat melewati JPO ini supaya lebih aman bagi pengendara maupun bagi pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, untuk jadwal pelaksanaannya sendiri, itu bisa dimulai dari tanggal 2 September. Mengingat dari jumlah peserta yang banyak, sehingga pada tanggal 2 September ini, peserta sudah diperkenankan apabila akan melakukan pemasangan poster di auditorium.
Kemudian, bagi yang belum bisa hadir di Semarang pada tanggal tersebut, maka peserta dapat melakukan pemasangan poster pada tanggal 3 September 2025 dari pukul 8 sampai dengan pukul 10. Ini digunakan untuk pemasangan poster. Setelah itu kita akan melakukan serangkaian acara pembukaan, mulai dari pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan sambutan dan pembukaan, serta selanjutnya nanti ada pengenalan dari juri-jurinya. Jadi sebelum kita mulai penilaian, nanti peserta akan dikenalkan terlebih dahulu dengan juri-juri yang akan menilai poster dan juga naskah dari teman-teman semuanya. Selanjutnya, untuk kegiatan pameran itu akan dimulai dari pukul 11 sampai dengan pukul 15. Tentu dengan ada jeda isoma. Nanti ketika pameran ini, juri akan berjalan menuju poster masing-masing. Jadi diharapkan rekan-rekan peserta bisa ada di posternya. Sehingga nanti apabila ada tanya jawab dari juri maupun dari pengunjung lain, peserta dapat menjawab dan menjelaskan hasil penelitiannya. Nah, hasil dari penjurian ini pada tahap penyisian akan diumumkan langsung pada sore harinya, yaitu pukul 15 sampai 16. Di sini akan diumumkan finalis 10 besar Lomba Peneliti Belia PUTEH 2025. Nah, dari finalis tersebut, nantilah 10 orang tersebut akan melakukan presentasi pada hari berikutnya. Selanjutnya, apabila ada perubahan susunan acara, nanti akan diumumkan melalui media sosial Politeknik Pekerjaan Umum atau melalui grup WhatsApp yang nanti akan disampaikan pada akhir paparan. Pada hari kedua, yaitu tanggal 4 September 2025, kegiatan di sini berupa presentasi final dan penjurian. Kegiatannya dimulai dari pukul 8, ini berupa registrasi peserta. Kemudian pada pukul 9 sampai 12 akan dilanjutkan dengan presentasi final dan penjurian. Dan apabila belum selesai, nanti bisa dilanjut sampai pukul 14. Selanjutnya pada sore harinya nanti akan diumumkan pemenang untuk lomba LKTI dan juga LPB PUTEH 2025. Jadi ada 2 kategori lomba yang akan diumumkan sekaligus pada sore hari ini, beserta tentu saja awarding-nya. Dan terakhir kita akan ada penutupan bersama-sama. Nah, untuk ruangan presentasinya sendiri itu sudah kita bagi berdasarkan bidangnya masing-masing. Nanti dari rekan-rekan dari LO itu akan mengarahkan peserta untuk menuju ruang presentasinya masing-masing. Selanjutnya, untuk teknis tahap penyisiannya sendiri itu akan dilaksanakan kurang lebih selama 3 jam. Dan di sini diharapkan peserta dapat mencetak poster ukuran A1 dan didesain dengan model layout. Layoutnya portrait. Posternya bisa dicetak berwarna, jenis kertasnya ivory atau bahan lain yang sekiranya masih jelas untuk dibaca. Kemudian dari panitia akan menyediakan standing banner dan board untuk menempel poster. Sekiranya ada alat lain yang diperlukan, silahkan untuk dapat dibawa dari masing-masing peserta. Kurang lebih standing poster yang kami sediakan itu seperti yang tertampil pada gambar. Jadi di sini ada standingnya dan di sini nanti akan ada boardnya. Sehingga kalau rekan-rekan peserta bisa menempelkan posternya pada papan yang telah disediakan. Hasil dari penjurian akan diumumkan langsung pada sore harinya. Nah, peserta yang lolos dari tahap penyisian ini akan hadir dan mengikuti presentasi final pada hari Kamis 4 September 2025. Peserta yang lolos presentasi final pada tanggal 4 September 2025 diharapkan telah mengumpulkan paparan presentasinya itu 3 September 2025 pada tengah malam maksimal. Sehingga ketika paparan nanti kami akan menyediakan laptop untuk memudahkan dan mempersingkat waktu untuk tayangannya. Kemudian, penyampaian materi pada saat presentasi itu berlangsung selama 10 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 5 menit. Masing-masing bidang nanti akan mendapat 3 juri dari berbagai instansi. Selanjutnya, ketentuan lain yaitu Politeknik Pekerjaan Umum menyediakan lahan parkir secara terbatas untuk kendaraan roda 4. Sehingga peserta dihimbau untuk tidak membawa kendaraan roda 4.
Namun apabila membawa kendaraan roda 2, kami persilahkan. Atau semisal menggunakan ojek online atau transportasi umum, kami sangat mempersilahkan. Selanjutnya, panitia tidak menyediakan akomodasi transportasi dan penginapan bagi peserta. Dan untuk memudahkan penyampaian informasi, ketua tim atau perwakilan tim dimohon dapat bergabung pada grup WhatsApp pada linknya bit.ly/PU Technovation 2025. Silakan bagi rekan-rekan yang belum bergabung bisa untuk bergabung. Oke. Nah, selanjutnya untuk tanya jawab lebih lanjut, nanti kami sudah membagi masing-masing tema itu mendapatkan liaison officer atau LO dari masing-masing bidang. Sehingga nanti memudahkan peserta untuk bertanya jawab dengan melalui LO-nya masing-masing. Di sini sudah kami cantumkan juga untuk nomor-nomor dari masing-masing LO tersebut. Untuk matematika bisa menghubungi Mbak Yesa, fisika Mbak Ajeng, komputer Buliana, ilmu hayati Pak Imam, ilmu lingkungan nanti ada Bu Aulia, ekonomi ada Bu Aziza, dan juga geografi nanti ada Bu Lintang. Nanti hasil dari paparan ini akan kami sampaikan melalui grup juga, jadi kami harap peserta dapat bergabung melalui grup WhatsApp Yati. Selanjutnya, berdasarkan dari banyak pertanyaan peserta, itu beberapa menanyakan terkait referensi penginapan. Nah, di sini kami menuliskan beberapa referensi penginapan berdasarkan jarak terdekat ke lokasi acara. Di sini bervariasi ya, mulai dari hotel, trapdoors, kos harian, kemudian ada hotel inn, dan sebagainya. Silahkan nanti bisa disesuaikan dengan jarak maupun ketersediaan biaya dari masing-masing peserta. Nah, demikian paparan yang kami sampaikan. Untuk tanya jawab mungkin supaya memudahkan, silahkan bisa angkat tangan supaya bisa kami tentukan dari yang paling atas terlebih dahulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan apabila ada pertanyaan. Baik Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Saya dari SMP Negeri 3 Bantul, kebetulan dari Yogyakarta. Izin menanyakan bagaimana kalau misal ini saya dari Jogja. Nah, untuk jadwal babak penyisiannya itu kan tanggal 22 September, tapi tadi dijelaskan kalau ada 4 September itu presentasi lagi. Itu ketentuannya maksudnya bagaimana ya Bu ya? Mohon maaf. Terima kasih. Baik. Jadi tadi untuk penyisihannya dilakukan pada tanggal 3 September. Namun untuk pemasangan poster dapat dilaksanakan dari tanggal 2 September. Nah, bagi peserta yang belum bisa hadir pada tanggal 2 September tersebut, masih dapat untuk melakukan pemasangan poster pada tanggal 3 September di jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Oh, baik-baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi tanggal 3 sampai 4 ya. Dan tanggal 3 masih bisa untuk pemasangan posternya. Ya. Betul, jadi kalau dari luar kota bisa melakukan pemasangan poster di tanggal 3 pagi hari ya, sampai jam 10 pagi. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin kita lanjut dari yang raise hand dulu. Ini ada Sri Nasriah, silahkan. Bu Sri Nasriah. Ini tadi sudah pertanyaan saya tadi. Oh ya, baik Bu. Baik. Kalau begitu silahkan selanjutnya ada Melta Anindya. Jangan ini ya, yang ini.
Kak Melta, apakah jadi bertanya? Ya, halo, Ya, selamat pagi. Ini saya Ibu dari Pramarta. oke baik. Sepertinya masih di mute tadi, Bu. Halo? Ya, ya, Bu, sudah terdengar. Ya, maaf. Kita kan jauh ini Bu dari Jawa Timur paling timur. Nah, kita mau bawa kendaraan. Nanti seandainya kan tadi dikatakan parkirnya tidak cukup banyak. Kalau memang sudah penuh, nanti kita bisa diarahkan kemana begitu atau bagaimana Ibu? Kalau sudah penuh, kami nanti mungkin mengarahkannya ke rusun asrama mahasiswa, Ibu, asrama mahasiswa. Itu ada di belakang kampus kami lokasinya, Bu. Cuman mungkin tidak jauh ya, Bu, sekitar 1 kilo seperti itu. Oh, enggak apa-apa. Mungkin kita drop anak-anak dulu ya, Bu ya. Boleh seperti itu mungkin ya. Baik, silakan jika berkenan seperti itu, Bu. Oh ya. Satu lagi, Bu, kalau pada saat acara pihak keluarga apa boleh melihat, misalkan hanya merekam tapi tidak ikut campur di Baik, dalamnya begitu? baik. Untuk acara pembukaan, nanti kami menyediakan ruang terpisah, Ibu, untuk pendamping dan juga peserta. Jadi peserta nanti akan ada di auditorium dan pendamping peserta akan ada di ruangan mini teater. Nah, pada ruangan tersebut nanti kami akan menyambungkan semacam Zoom-nya ya, Bu ya, semacam Zoom-nya sehingga nanti dari pendamping juga dapat menyaksikan acara pembukaannya. Nah, kalau Oh, untuk acara penjurian nanti di situ Bapak Ibu pendamping sudah diperkenankan untuk kembali misal mau melihat anaknya atau melihat peserta-peserta yang lain seperti apa itu sangat diperkenankan. oh, iya. Eh, untuk pada saat acara itu, misalkan kita membawa, kan tadi katakan poster ya Bu ya, kalau Ya, kita membawa mini alat peraga gitu boleh ya Ibu ya? boleh Ibu silakan. Namun di sini mungkin kan keterbatasan ruang ya Bu ya. Sehingga Iya, saya harap paganya juga tidak terlalu besar. baik ya. Terima kasih Ibu. Izin Ibu Ya, Inge sama-sama Ibu. menambahkan. Izin Bu Inge, Ya, apakah boleh menambahkan? Saya Ibu Monika. oh ya silakan Bu Monika. Ya, ya. Baik. Terima kasih Bu Inge. Kenalkan saya Ibu Monika Raharti dari Center for Young Scientist. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan yang terakhir tadi terkait alat penelitian yang akan dipamerkan. Jadi mungkin mohon maaf Ibu, saya luruskan di sini bahwa karena kami ini karena lomba ini adalah lomba babak penyisihannya adalah pameran poster, maka yang digunakan dalam hal ini medianya hanyalah poster saja untuk menyampaikan hasil penelitian atau hasil karya ilmiah. Oleh sebab itu panitia tidak menyediakan meja ya Bu Inge ya, benar kan kalau tidak salah begitu ya? Ya, tidak ada mejanya. Ya, nah karena memang pada dasarnya tidak diizinkan untuk membawa atau menunjukkan hasil penelitian dalam bentuk fisik ataupun tertulis tambahan, misalnya flyer ataupun brosur dan lain sebagainya, itu tidak diizinkan. Jadi hanyalah poster saja, termasuk juga tidak diizinkan menunjukkan tayangan di laptop ataupun di handphone. Nah, ini mohon teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru juga mohon untuk diperhatikan baik-baik supaya nanti tidak istilahnya mungkin kalau keterlanjuran nanti biasanya suka ada teman lain atau tim lain yang mengajukan keberatan begitu. Jadi mohon semuanya untuk tetap mengikuti aturan bahwa pada babak penyisihan hanyalah poster yang menjadi media untuk menyampaikan informasi. Mungkin begitu untuk jawaban yang tadi. Saya juga ingin menambahkan
terkait dengan lomba ini, yaitu bahwa nanti akan ada 3 orang juri yang akan menilai pada babak penyisihan tersebut, dan juri ini akan datang satu persatu untuk mendengarkan dan menyampaikan pertanyaan. Nah, sebagai bukti bahwa juri tersebut sudah mengunjungi poster, maka Bapak Ibu juri akan membubuhkan tanda tangan pada bagian pojok posternya masing-masing. Sehingga setiap poster seharusnya nanti mempunyai 3 tanda tangan, yaitu dari 3 orang juri. Nah, jika nanti ternyata belum 3, misalkan baru 2 atau 1, sedangkan waktunya sudah mau habis, maka anak-anakku atau Bapak Ibu gurunya boleh menyampaikan kepada panitia, ya mungkin mengingatkan, mungkin jurinya kelupaan atau bagaimana. Ya, jadi ini sebagai bukti. Nah, kalau Bapak Ibu juri sudah mengunjungi tapi lupa membubuhkan tanda tangan, tolong dikejar, diingatkan, Bapak Ibu, mohon maaf, minta tolong tanda tangannya, begitu. Ya, jadi kita punya bukti untuk itu. Mungkin saya kira itu saja, Ibu Inge, terima kasih. Selamat siang Bu, izin bertanya boleh Bu? Baik, terima kasih untuk tambahannya Bu Monica. Silakan tadi selanjutnya siapa ya? Saya Bu, nama saya Monica juga ini Bu. Izin Oh iya. bertanya Bu. Pada saat penjurian poster itu kan juri keliling begitu ya tadi disampaikan. Apakah peserta sebelumnya di presentasi singkat terlebih dahulu atau langsung juri bertanya seperti itu? Terima kasih. Mbak izin Bu Inge, saya jawab langsung. Ya, baik, jadi nanti sebaiknya ditunggu dulu apa permintaan dari jurinya, karena ini kunjungannya kan hanya singkat. Jadi jangan langsung presentasi, tapi ditunggu apakah jurinya akan langsung bertanya atau meminta siswa untuk berpresentasi. Nah, karena juri sebenarnya kan sudah mendapatkan makalah atau makalah yang disubmit, yang disampaikan itu sudah diberikan juga kepada juri, jadi sudah dibaca. Nah, dengan demikian sudah ada bekal ya. Seringkali kadang-kadang juri itu ingin langsung bertanya atau berdiskusi supaya bisa langsung mendalami begitu. Jadi sekali lagi mohon ditunggu bagaimana Bapak Ibu juri tersebut maunya bagaimana. Apakah langsung bertanya ataupun akan meminta untuk presentasi. Andai pun minta untuk berpresentasi, maka presentasinya jangan seperti presentasi dengan PPT yang 10 menit, tetapi saya kira 1-2 menit menjelaskan apa isinya saja sudah cukup. Begitu. Terima kasih. Baik, Selamat Bu, siang, apakah boleh nanya? ya, terima kasih. Selamat siang, apakah boleh menanya? Iya, silakan. Terkait situasi demonstrasi, apakah tetap babak penyisihan di tanggal 3 sampai 4 September tidak bisa dilakukan secara luring? Mungkin akan tidak aman bagi yang dari luar kota dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait dengan kondisi keamanan yang mungkin saat ini sedang cukup memanas ya. Untuk lokasi di Semarang sendiri, di lokasi kami itu kebetulan berada di titik yang lumayan jauh dari pusat demonstrasi di area Semarang. Begitupun juga titik-titik transportasi umum seperti kereta dan juga bandaranya. Nah, kemudian melihat dari tren yang terjadi saat ini, kami harap pada saat kegiatan lomba berlangsung di tanggal 3 dan juga 4, kondisinya sudah lebih baik. Sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan ini dengan optimal juga. Izin menambah, kan bagi yang dari luar kota mungkin akan berangkat besok atau enggak hari ini. Saya dari Jakarta, terus kemungkinan besar ada demo massal di beberapa kota juga.
Untuk acaranya sendiri dilaksanakan di tanggal 3 ya Kak ya. Jadi sebetulnya kalau sekiranya tidak berangkat besok pun saya rasa sebetulnya masih cukup ada waktu. Karena tadi kan dari luar kota bisa melaksanakan pemasangan poster di tanggal 3-nya sampai dari jam 8 sampai jam 10. Jadi misal kakaknya naik kereta sampai di Semarang hari Rabu dini hari, seperti itu saya rasa masih sangat memungkinkan. Selamat siang. Baik, Bu, terima kasih. Permisi, Bu, izin bertanya. Soal rutukan aku Ya, obat silakan. Apakah ada dan dibagikan urutan peserta dalam pameran poster? Nanti akan kami bagikan sehingga nanti ketika pameran posternya itu nanti berdasarkan nomor urut dari yang sudah kami tetapkan. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Permisi, Mohon Bu. maaf. Selamat siang. Mohon maaf, saya menyela terlebih dahulu. Izin bertanya, Ibu, maaf. Ini untuk poster, tadi saya mendengarkan karena tidak diperbolehkan terlihat itu berbentuk fisiknya sebuah penelitian kami. Nah, untuk posternya sendiri, apakah boleh ada gambar bentuk penelitian kami, Bu? Seperti mungkin bentuk potnya atau bagaimana? Begitu. Terima kasih. Oke. Izin menjawab Ibu Inge. Baik, jadi untuk posternya bebas, mau ada gambar, ada foto, itu bebas. Yang penting ada dalam satu poster itu saja, tidak ada lembar tambahan. Begitu ya, Dek ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin bertanya mengenai apakah 10 peserta yang lolos itu dari masing-masing bidang. Jadi masing-masing bidang itu hanya 10 tim yang lolos. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya bagaimana penentuan finalisnya. Karena kalau kita lihat dari Juknis kan peserta yang lolos itu langsung ke Semarang. Namun belum menjadi finalis. Kalau seperti itu, apa nggak sayang dadanya karena belum menjadi finalis. Terima kasih banyak Ibu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Izin Ibu Inge, saya menjelaskan tentang ini. Jadi memang lomba ini tidak disaring dari awal ya. Jadi semua peserta itu berhak untuk hadir. Jadi bukan hanya finalis yang hadir. Sehingga semua yang sudah berhasil menyelesaikan risetnya itu punya kesempatan untuk memamerkan hasil risetnya. Ya, sebetulnya lomba ini selain lomba juga perannya sebagai konferensi. Jadi kita di sini saling berbagi hasil karya kita masing-masing. Jadi sekali lagi pada saat kedatangan itu semua peserta mengikuti babak penyisihan dan setelah itu dipilih dari setiap bidang 10 terbaik. Jadi dari setiap bidang, bukan dari keseluruhan ya, untuk maju ke babak final. Dan bagaimana pemilihannya tentu saja ada kriterianya yang sudah tertera di petunjuk teknis, dapat dilihat di sana. Begitu. Dan juga saya ingin menambahkan bahwa pada saat babak final yang bentuknya nanti presentasi lisan, di situ boleh kita memamerkan fisik dari alat-alat penelitian ya, sehingga tetapi tidak menambah waktu dari presentasi. Tadi sudah disebutkan bahwa waktu presentasi hanyalah 10 menit. Nah, kalau ada demo ataupun demonstrasi alat ataupun pemutaran film, itu tidak akan diberi waktu tambahan. Waktunya tetap hanya 10 menit. Begitu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu izin bertanya, bolehkah? Boleh. Halo, selamat siang.
Ya, saya orang tuanya Sekar, Ibu. Kebetulan kami dari Klaten tadi sempat nge-lag sebentar untuk bisa masuk. Izin bertanya, apakah di grup WhatsApp ini nanti akan diberikan juknisnya? Yang kedua, apakah nanti bisa di-share ulang lokasinya ada di mana, terus ketentuannya ada di mana? Terus yang ketiga tadi Ibu menjelaskan bahwa nanti pada saat pencurian bisa untuk dipamerkan karyanya. Apakah kalau misalnya itu produknya jadi, apakah dipamerkan mulai dari bahannya, ataukah produknya jadi aja, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir yang dipamerkan itu ya bebas aja Bu, apa saja yang mau dipamerkan boleh. Ya, tidak ada batasan apa-apa. Hanya yang harus hati-hati adalah waktu 10 menit tersebut. Ya, kalau misalkan kita teguh pada paparan slide presentasi, biasanya 10 menit itu sudah banyak yang bisa disampaikan. Ya, tetapi kalau ingin menunjukkan juga ya itu bebas saja. Mau bagian mananya yang ditampilkan juga itu bebas. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Apa ya Bu ya? Tentang juknis ya. Nah, juknisnya itu rasanya putranya sudah tahu Bu, bisa dilihat di download dari Instagramnya Lokasi, Bu. CCS. Lokasi sama juknisnya. Oh, lokasi. Kalau lokasi, saya kira nanti Ibu Inge izin apakah boleh ini dibagikan Bu untuk PPT-nya mungkin atau bagaimana Bu? Atau mungkin apakah boleh Bu? Dibagikan Bu, ini sedang saya uploadkan ke Drive nanti supaya bisa diakses juga. Dan nanti juga saya sampaikan di grup WhatsApp. Ya, baik, terima kasih. Izin bertanya, Bu Monika. Silakan, Pak. Nah, baik, perkenalkan nama saya Dimas dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Yang ingin kami tanyakan, sebenarnya kami mungkin minta surat undangan yang berisi tempat pelaksanaan dan tanggal juga, Ibu. Jadi tepatnya tanggal berapa? Karena pelaksanaan tahun kemarin itu kalau tidak salah sempat molor. Jadi karena kami dari luar kota itu harus memperkirakan pembelian tiket dan sebagainya seperti itu. Kalau bisa surat undangan tersebut sudah dikirim hari ini karena besok sudah bisa kami ajukan ke sekolah, Bu. Karena sekolah kami berasrama dan perlu perizinan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Baik, izin Bu Inge saya menjawab. Untuk permintaan surat undangan silahkan dikirimkan melalui email ke alamat email panitia yaitu Center for Young Scientists ya, peneliti belia disambung @gmail.com sehingga kami dapat memprosesnya dengan cepat begitu. Kalau lewat sini mungkin nanti terlewat. Jadi semua yang formal itu mohon dikirimkan melalui email ke peneliti belia disambung semua @gmail.com. Begitu mungkin ya Pak Dimas ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Permisi Ibu. Permisi Ibu. Saya boleh bertanya tentang ini, maaf saya dari Lumajang. Menyambung dari penjelasan Ibu tadi mengenai yang diambil 10 finalis per bidang. Nah, itu apakah nanti untuk pengambilan juaranya juga per bidang atau per jenjang Ibu? Jadi SMP sama SMA atau per bidangnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lomba ini tidak membedakan antara SMA dan SMP. Jadi semua SMA dan SMP itu berlomba bersama-sama per bidang. Sehingga nanti juaranya akan diambil per bidang. Ya, begitu Ibu. Baik, terima kasih. Permisi Ibu, izin bertanya. Silakan. Untuk PPT-nya itu di maksimal berapa slide dan apakah perlu menyantumkan logo pada PPT? Dan untuk nanti waktu presentasinya disediakan laptop atau kami membawa laptop sendiri? Baik, terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu. Untuk logo tidak wajib, tidak ada ketentuan apapun. Untuk jumlah halaman juga tidak ada batasan. Yang dibatasi adalah waktu presentasi, yaitu 10 menit.
Mungkin begitu. Untuk yang kedua mungkin terkait alat presentasi, mungkin Bu Inge bisa menjawab. Ya, Bu Monica. Jadi untuk alat nanti kami menyediakan, tapi silakan nanti peserta juga bisa membawa untuk berjaga-jaga. Karena kan mungkin terkadang trouble terutama yang ada video-videonya ya, seperti itu sering terjadi kendala. Jadi silakan dari peserta juga bisa berjaga-jaga. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan. Jika yang datang ke sana hanya anggota timnya saja, dikarenakan ketua tim sedang mengikuti kegiatan lain, apakah masih diperbolehkan? Bu Inge, izin saya menjawab. Untuk untuk hal seperti ini hanya peserta yang hadir yang dianggap sah sebagai peserta. Jadi mohon maaf yang tidak hadir itu dianggap tidak valid. Demikian. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baik, mungkin saya membacakan beberapa pertanyaan dari chatnya, Bu Monica nanti mungkin bisa dibantu menjawab juga. Apakah ada format atau template posternya, Bu, mengenai tata letak, simbol, judul, dan sebagainya? Ya, terima kasih Ibu. Untuk format poster tidak ada, jadi bebas saja. Yang penting ada judul. Sebentar ya, sebentar saya buka dulu juknisnya. Sebentar, saya pastikan dulu Bu. Mungkin pertanyaan lain dulu Bu, sambil saya cek. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan itu. Kalau saya saja Bu mungkin jawab. Kalau tidak lolos, apakah masih diizinkan ikut kegiatan di hari Kamis? Kalau dari kami ini mengizinkan, namun untuk presentasi finalnya nanti sifatnya adalah terbatas. Jadi di ruangan final tersebut itu hanya ada presenternya, tim yang presentasi ya berarti, dan juga juri, serta nanti ada beberapa panitianya. Selain itu nanti tidak bisa melihat, tapi silakan jika memang masih ingin berada di sekitar kampus. Kemudian untuk kedatangan tanggal 2 September, apakah siswa sudah berseragam jika hanya pasang poster? Kalau dari kami menyarankan untuk sudah menggunakan seragam juga, sehingga nanti bisa membedakan antara peserta dan juga mahasiswa serta pegawai lainnya yang ada di lingkungan Politeknik Pekerjaan Umum. Ada juga pertanyaan apakah harus seragam OSIS atau bisa memakai seragam kebesaran atau alma mater sekolah. Itu dibebaskan, namun yang penting seragam sekolah bebas dan rapi. Selanjutnya untuk link YouTube ini akan disampaikan melalui email kah Bu Monica atau bagaimana? Untuk apanya Bu? Ini ada yang menanyakan, apakah setelah ini meeting ini akan diupload di YouTube? Oh iya, akan diupload di YouTube CIS Bu. Ya, nanti untuk linknya disampaikan melalui email ya Bu atau bagaimana? Langsung saja dilihat di kanal YouTube itu langsung nanti bisa kelihatan. Oke, baik. Jadi bagi yang tidak hadir atau merasa penjelasannya kurang jelas, nanti selain tanya LO bisa juga untuk melihat YouTube-nya. Iya. Ibu bisa bertanya lagi. Mungkin saya kembali dulu menjawab pertanyaan pertama tentang poster tadi. Untuk poster itu tidak ada format yang khusus, hanya mohon diikuti aturan bahwa harus ukuran cetaknya A1 begitu. Jadi nanti judulnya kelihatan di paling atas dan untuk posternya formatnya bebas. Ya, yang penting cetaknya adalah A1 dan dia portrait ya, jadi tegak begitu. Saya kira itu saja Bu Inge, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Monica. Jadi bagi yang bertanya terkait poster, jawabannya seperti itu ya. Silakan disesuaikan dengan space posternya, ukuran A1 dan juga keterbacaan dari posternya tersebut. Silakan tadi ada yang bertanya melalui online-nya. Baik, terima kasih. Mengenai poster Ibu, menyambung masalah poster ini. Nanti untuk penilaiannya itu bagaimana?
kriterianya maksud kami gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kriterianya sebetulnya semua sudah ada di petunjuk teknis ya, Bu ya. Jadi sebenarnya yang dinilai itu intinya bisa dibaca lagi ya, nanti masing-masing di dalam juknisnya kriterianya apa saja. Tetapi yang jelas yang dinilai di sini bukanlah istilahnya poster fisiknya. Jadi yang dinilai adalah penelitiannya atau karya ilmiahnya, isinya yang akan lebih banyak dinilai begitu. Poster itu hanya menjadi media untuk menyampaikan hasil penelitian tersebut. Begitu. Jadi mohon nanti anak-anak fokus pada tanya jawab, lalu penyampaian tentang isi dari posternya begitu. Mungkin begitu, Ibu. Terima kasih. Ini ada yang bertanya, Bu Monika, untuk babak penyisihan jadi hanya berbentuk poster, sedangkan jika lolos menyiapkan PPT. Mungkin kalau di sini saya menanggapi sedikit ya Bu Monika, izin. Untuk yang dinilai di penyisihan, memang ada poster, tapi ada komponen lain seperti video yang telah rekan-rekan kumpulkan, kemudian ada naskah yang sudah dikumpulkan, itu juga termasuk dalam komponen penilaian kami. Nah, untuk posternya nanti akan menjadi sarana untuk kita memvalidasi dan juga kita bertanya jawab mengenai hasil dari penelitian yang telah kalian lakukan. Jadi bukan hanya posternya saja, tapi ada naskah dan juga ada videonya. Mungkin saya menambahkan juga, benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Inge tadi. Jadi materialnya itu ada 3, ada poster, ada naskah, dan juga ada video presentasi. Nah, ketiga-tiganya ini gunanya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Dewan Juri, begitu. Sehingga ketika bertatap muka, maka yang dilakukan adalah validasi. Jadi meyakinkan lagi, mengkonfirmasi lagi apa yang sudah dipahami oleh juri itu apakah benar atau tidak, begitu. Mungkin begitu, terima kasih. Baik. Dari rekan-rekan yang lain ini masih banyak yang raise hand, apakah ada yang ditanyakan? Ya, mungkin ini dari chat ada satu pertanyaan lagi konfirmasi. Apakah boleh dijelaskan kembali untuk peserta yang hanya dihadiri oleh anggota timnya atau peneliti 2 saja tanpa ketua tim atau peneliti 1? Untuk pertanyaan ini tadi disampaikan Bu Monika ya, jadi yang dianggap peserta valid adalah hanya yang hadir saja, sehingga yang tidak hadir itu tidak terdaftar sebagai peserta valid. Iya, saya menambahkan betul sekali Bu Inge. Jadi yang karena yang hadir itu hanya 1, maka nanti yang menerima penghargaan apabila menang juga hanya 1 orang, dan juga sertifikat partisipasi pun hanya 1 orang itu yang hadir saja, begitu. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Monika. Dari rekan-rekan lain, dari siswa-siswi maupun dari Bapak Ibu pembimbing atau pendamping, apa kalian tanyakan lagi? Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, Ibu, kami bertanya kan penelitian kami kan jumlah penelitiannya 2 orang kan Bu. Tadi Ibu bilang kalau apa namanya yang valid itu kalau penelitiannya dua-duanya hadir. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh Bu yang hadir hanya penelitinya saja tapi tidak didampingi oleh guru pembimbingnya? Seperti itu, terima kasih. Apakah sudah jelas Bu pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa kalau seperti itu tidak masalah ya Bu Monika ya.
Iya Bu, tidak masalah. Sebetulnya kehadiran guru itu kan lebih kepada pendampingan siswa, mungkin untuk belajar juga bersama-sama, untuk mendengarkan juga riset-riset yang lain. Selain juga tentu untuk menjaga keselamatan siswanya, karena ini kan perjalanan ya, walaupun mungkin di kota Semarang. Jadi kalau memang hadirnya hanya berdua ya, mungkin harus hati-hati ya. Jadi tanggung jawab sendiri ya siswanya begitu. Mungkin begitu Bu Inge. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Bu Monica. Kalau untuk tahap presentasi nanti, apakah diperbolehkan membawa hasil karya atau produknya? Mungkin bisa dibantu menjawab, Bu. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada presentasi boleh menunjukkan produk, alat, demonstrasi, dan lain-lain, namun tidak mendapatkan waktu tambahan dari 10 menit tersebut. Begitu Bu Inge. Oke. Baik. Dari rekan-rekannya lain, apakah ada yang ditanyakan? Saya rasa sudah cukup jelas ya dari informasi yang disampaikan, kemudian tanya jawabnya. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Maaf, untuk tanggal 2 September atau tanggal 3 September tersebut, itu hanya pemasangan poster saja atau dengan presentasi seperti itu? Apakah bisa diulang, Kak? Tadi sepertinya agak kurang bagus koneksi saya. Halo? Dengan poster atau dengan presentasi? Mungkin bisa lebih keras, Kak? Untuk tanggal 3 atau tanggal 2 Iya. September ini pemasangan presentasi PPT kebutuhan kami ya Bu. Untuk tanggal 3, oh ya, silakan Bu Monica. Mungkin ditulis aja deh, nggak kedengeran Bu, saya juga. Jadi untuk yang wajib hadir itu di tanggal 3-nya. Apabila nanti lolos ke tahap presentasi, terpilih menjadi 10 besar, baru nanti hadir di tanggal 4-nya. Kalau untuk tanggal 2 tidak wajib hadir, namun diperkenankan jika akan melakukan pemasangan poster terlebih dahulu. Seperti itu ya Kak, saya harap bisa menjawab. Selanjutnya apakah ada lagi ditanyakan? Tanggal 2, yang wajib hadir adalah tanggal 3-nya. Untuk tanggal 2, itu hanya pemasangan poster saja. Tanggal 4 adalah presentasinya kalau misal kakaknya terpilih menjadi 10 besar. Nanti bisa dicermati lebih lanjut lagi ya untuk susunan acaranya. Untuk yang disediakan panitia apa saja? Tadi seperti yang disampaikan ya, hanya berupa standing posternya, jadi tidak ada booth-nya. Silakan bagi peserta untuk tidak membawa barang ya ketika presentasi poster tadi disampaikan juga oleh Bu Monica. Namun jika saat presentasi, peserta ini terpilih untuk menjadi finalis 10 besar dan lolos presentasi, silakan apabila mau membawa prototype. Namun tidak mendapat tambahan waktu. Ya, saya rasa mungkin
Apakah masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan semua? Tadi sudah disampaikan ya, jika membutuhkan membutuhkan undangan nanti dikirim melalui email dari CYS-nya. Selama ini kan pasti rekan-rekan juga banyak mendapatkan informasi dari email CYS tersebut. Saya rasa pertanyaan di chatnya juga sudah mulai berulang. Nanti silahkan bisa dicek lagi dari rekamannya ya. Silahkan bisa dicek lagi rekamannya karena setelah ini akan kami sampaikan melalui YouTube CYS. Bu Monika ada yang ditambahkan? Dari saya cukup, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Dari teman-teman online, apakah masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, baik. Apabila dirasa sudah cukup, kami cukupkan juga untuk technical meeting hari ini. Silahkan jangan lupa untuk bergabung ke grup yang telah kami sampaikan. Nanti untuk paparannya juga akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp tersebut. Tadi grupnya sudah saya sampaikan melalui chat, silahkan bisa agak di-scroll ya. Seperti itu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa untuk rekan-rekan semuanya di Politeknik Pekerjaan Umum Kampus 2 Semarang. Selamat berkompetisi. Terima kasih Bu Monika dan rekan semuanya. Terima kasih Bu Inge. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Atika.